Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel DHR. Di sini kita akan membahas belajar mengenal dasar-dasar mengemudi ekskavator. Ini tombol untuk start engine atau menghidupkan mesin ekskavator. Ini untuk RPM atau power ya. Oke, lanjut. Saya di sini menggunakan Dosan DX200A dengan sistem operasi atau sistem kemudi Hitachi Pattern. Oke, kita mulai. Kita naikkan RPM terlebih dahulu atau naikkan power terlebih dahulu ya, ke arah putaran jarum jam, ke kanan searah putaran jarum jam ya. Kita bergeser ke kiri. Ke kiri ini ada lock atau kunci tuas atau handle ya. Nah, ketika kita naikkan ke atas, maka ini sudah terbuka. Oke, lanjut. Ketika kita ini handle kiri dan ini handle kanan. Ketika kita tarik handle kanan ini, kita tarik ke belakang. Kita tarik ke belakang ya. Maka ekskavator akan menaikkan boom atau boom naik ya. Boom naik. Boom naik ya. Oke. Ketika kita dorong ke depan, maka boom akan turun atau ekskavator akan menurunkan boom. Boom akan turun. Oke. Dan ketika kita tarik ke kiri atau ke dalam, untuk handle yang kanan ini kita tarik ke kiri, maka bucket akan menutup ya. Bucket akan menutup. Ketika kita tarik ke kanan atau kita dorong ke kanan, kita dorong ke kanan ya. Ketika didorong ke kanan, maka ekskavator akan membuka bucket ya. Lanjut yang kanan. Tadi yang kanan ya. Sekarang yang kiri. Ketika handle kiri ini kita tarik ya, tarik ke belakang. Kita tarik ke belakang, maka ekskavator akan berputar ke kiri ya. Lanjut, kita dorong ke depan. Ketika kita dorong ke depan ya, maka ekskavator akan berputar ke kanan ya. Berputar ke kanan. Oke, ulangi. Ketika saya menarik ya, menarik handle kiri ditarik, maka ekskavator akan berputar ke kiri. Ketika kita dorong handle kiri ini, maka ekskavator akan berputar ke kanan. Lanjut, ketika saya geser ke kanan atau saya menekannya ke kanan, maka ekskavator akan menutup arm. Ini ke kanan ya. Arm menutup atau mendekat. Ketika kita dorong, nah ketika saya dorong nih ke kiri atau keluar, maka ekskavator akan membuka arm atau arm akan menjauh ya. Oke, kita lanjut ke handle treble trip. Di sini ada idle dan di bagian belakang ini ada sprocket. Ketika idle ini ada di depan, maka handle ini ketika kita dorong ke depan, ekskavator akan jalan ke depan ya. Jalan ke depan ya. Dan ketika kita tarik ya, tarik ke belakang, maka ekskavator akan berjalan mundur ya.
Namun ketika ini berputar 180 derajat, handle ini akan terbalik. Ketika berputar 180 derajat, yang terlihat oleh kita adalah sproket. Contoh seperti ini. Kita putarkan. Sorry karena saya menggunakan satu tangan ya, jadi agak sulit. Ini berputar ya. Ini berputar ke kanan. Oke, jadi sekarang berubah menjadi final drip atau sprocket yang tadi saya katakan. Jadi ketika sprocket ada di depan, ketika kita melihat sprocket, maka handle ini akan terbalik. Akan terbalik ya. Ketika idle ada di depan atau kita melihat idle, maka handle ini akan sejajar atau akan sama, berjalan ke depan. Namun ketika sprocket yang ada di hadapan kita atau yang terlihat oleh kita, maka handle ini akan terbalik atau mesin berjalan mundur ya, kebalikan. Nah, ketika ini ada di hadapan kita atau kita melihat sprocket atau final drip, ketika handle kita tarik ke belakang, maka mesin akan berjalan ke depan atau ekskavator akan berjalan ke depan ya. Nah, ketika handle ini kita dorong, maka ekskavator akan berjalan ke belakang ya. Ekskavator berjalan ke belakang. Oke. Nah, perbedaannya hanya di situ, hanya di sprocket dan idle atau final drip dan idle. Ketika idle terlihat oleh kita, maka handle ini akan, ketika kita dorong, maka ekskavator akan berjalan ke depan. Dan ketika kita tarik, maka ekskavator akan ke belakang. Namun di sini yang terlihat adalah sprocket ya, final drip. Jadi ketika handle kita tarik ke belakang atau ke dalam, maka ekskavator akan berjalan ke depan. Namun dan lanjutannya, ketika kita dorong, maka ekskavator akan berjalan mundur ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.